Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Subangkit Mulyono MED selaku penguji. Yang saya hormati Dr. Muji Estiningsih SHM selaku coach. Yang saya hormati Ibu Lis Suharmi SPD MMPD selaku mentor. Saya Ervina Budi Lestari dari SDN Pucang Simo 1, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang telah saya buat. Berikut rancangan aktualisasi yang telah saya buat, yaitu berjudul Peningkatan Pemahaman Materi Pecahan melalui video interaktif dan pemanfaatan benda sekitar pada siswa kelas 5 SDN Pucang Simo 1, Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Berikut data diri saya. Ruang lingkup yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama gambaran umum laksar, kemudian yang kedua gambaran unit kerja, yang ketiga latar belakang masalah, kemudian yang keempat penetapan isu, yang kelima tahapan kegiatan. Gambaran umum laksar, dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian Peraturan LAN Nomor 24 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Laksar CPNS. Tujuan diadakan Laksar meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional, dilandasi kepribadian dan etika pegawai negeri sipil dengan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. Kurikulum yang harus dicapai yaitu dinamika kelompok, kemudian aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian kesiapsiagaan bela negara, wawasan kebangsaan, manajemen ASN, analisis isu kontemporer, Wall of Government, pelayanan publik, dan habituasi. Berikut unit kerja saya yaitu SDN Pucang Simo 1, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Visi yaitu terbentuknya siswa yang terdidik, terampil, dan mandiri berdasarkan iman takwa berbasis lingkungan. Misinya yaitu ada 6, melaksanakan pembelajaran agama secara terpadu. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pembelajaran keterampilan yang mengacu pada life skill dan berbasis lingkungan. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pengembangan diri atau kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang kelima, meningkatkan sarana dan prasarana. Dan yang keenam, meningkatkan profesionalisme guru. Latar belakang masalah, yaitu pembelajaran yang saat ini dilaksanakan secara daring atau jarak jauh dikarenakan masa pandemi. Yaitu kurangnya minat dan motivasi belajar mata pelajaran matematika, kemudian kurangnya kreativitas guru dalam penyampaian materi, kemudian kejenuhan pembelajaran jarak jauh, sehingga saya menemukan gagasan pemecahan isu yaitu memanfaatkan
video interaktif dan benda sekitar sebagai sarana meningkatkan pemahaman siswa. Isu yang saya angkat yaitu rendahnya pemahaman siswa pembelajaran matematika materi pecahan. Kemudian gagasan pemecahan isunya yaitu meningkatkan pemahaman materi pecahan melalui video interaktif dan memanfaatkan benda sekitar pada siswa kelas 5 SDN Pucang Simo 1 Bandar Kedung Mulyo Jombang. Berikut tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dan mohon arahan dari mentor terkait tindak lanjut gagasan aktualisasi yang telah saya buat dalam rancangan ini. Kemudian, langkah yang kedua, saya akan mengidentifikasi kemampuan awal siswa. Yang ketiga, saya merancang skenario pembelajaran materi pecahan. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran konsep dasar pecahan. Yang kelima, melaksanakan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa konsep dasar pecahan. Kemudian setelah itu yang keenam, menganalisa hasil evaluasi pembelajaran dan melaksanakan tindak lanjut dengan pengayaan. Kemudian yang ketujuh, melaksanakan kegiatan pembelajaran materi operasi hitung pecahan, yaitu materi selanjutnya. Yang kedelapan, melaksanakan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa materi operasi hitung pecahan. Yang ketujuh, menganalisa hasil evaluasi pembelajaran dan melaksanakan tindak lanjut. Setelah semua rangkaian kegiatan selesai, kemudian tahap yang ke-10, saya melaporkan hasil pembelajaran kepada atasan atau kepala sekolah. Kemudian tahap yang terakhir yaitu menyusun laporan aktualisasi. Berikut kegiatan yang pertama yaitu saya melakukan konsultasi dengan mentor dan memohon arahan tentang rancangan yang telah saya buat. Kegiatan yang kedua, saya mengidentifikasi kemampuan awal siswa, yaitu dengan adanya tanya jawab melalui video call kepada seluruh siswa. Kemudian setelah saya mengumpulkan data hasil kemampuan mereka, saya membagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan tingkat kemampuan awalnya. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu saya merancang skenario pembelajaran materi pecahan. Tahapannya dengan menyusun RPP, menentukan metode yang akan saya pakai, kemudian mendesain media pembelajaran, yaitu video interaktif sesuai materi. Yang keempat, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran materi konsep dasar pecahan. Di awal saya akan menjelaskan konsep dasar pecahan melalui WhatsApp group dan juga video call dengan kelompok-kelompok yang telah saya buat berdasarkan kemampuan awal tadi. Kemudian saya mengirimkan video pembelajaran melalui grup WhatsApp untuk menambah pemahaman para siswa. Kemudian setelah itu saya akan memberikan tugas berupa pekerjaan rumah sebagai latihan soal bagi mereka. Hasilnya akan mereka kirimkan melalui WA berupa foto. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu melaksanakan evaluasi pembelajaran. Pada tahap ini saya akan menguji pemahaman mereka setelah mempelajari materi pada kegiatan sebelumnya. Uji yang pertama, saya akan melakukan video call, kemudian tanya jawab dengan kecepatan dan ketepatan mereka dalam menjawab. Kemudian uji yang kedua yaitu dengan meminta mereka menggambarkan bangun datar, kemudian mewarna dan mengarsir bagian pecahan yang saya sebutkan. Untuk kegiatan keenam, saya akan menganalisa hasil evaluasi yang telah saya lakukan. Saya mengumpulkan semua nilai yang telah saya dapatkan, kemudian memberikan tindak lanjut bagi mereka
baik yang sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal dengan memberikan tindak lanjut untuk ke pembelajaran berikutnya. Untuk yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal akan diberikan remedial. Kemudian kegiatan yang ketujuh, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tahap yang kedua, yaitu operasi hitung pecahan. Saya akan menjelaskan konsep operasi hitung pecahan melalui video call kepada grup kelompok WhatsApp yang telah saya bentuk berdasarkan kemampuan berikutnya yang setelah pembelajaran tahap konsep dasar. Kemudian saya mengirimkan video pembelajaran tentang operasi hitung pecahan untuk menambah pemahaman mereka tentang materi berikutnya. Kemudian saya akan memberikan latihan soal dan pekerjaan rumah. Mereka akan mengirimkan hasil melalui WhatsApp berupa foto. Langkah berikutnya yang ke-8, saya akan melaksanakan evaluasi pembelajaran untuk operasi hitung pecahan. Uji pemahamannya akan dilakukan melalui video call. Saya akan memberikan beberapa soal kepada mereka untuk diselesaikan saat video call berlangsung dan akan ditunjukkan hasilnya setelah semua selesai mengerjakan. Siswa akan selalu mendapatkan reward setiap kali kegiatan berakhir setelah uji pemahaman. Kemudian kegiatan yang ke-9 yaitu menganalisa hasil evaluasi dan melaksanakan tindak lanjut. Kemudian kegiatan yang ke-10, setelah data semua terkumpul dari hasil analisis yang telah dilakukan selama pembelajaran habituasi berlangsung, saya akan melaporkan hasil kepada kepala sekolah dan meminta saran untuk pelaksanaan atau penyusunan laporan aktualisasi. Kemudian kegiatan yang 11 yaitu menyusun laporan aktualisasi yang didapatkan dari data-data yang telah terkumpul secara sesuai dengan keadaan dan tingkat pemahaman siswa. Demikian rancangan aktualisasi yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.